Welcome to my channel. Ya, halo, salam sehat dan juga selamat hari Sabtu buat teman-teman semua dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai dengan Pulau Rote, dan di seluruh dunia dimanapun kalian berada, pecinta timnas dan juga yang selalu mengikuti channel Bung Harpa. 2 hari ini gua nggak menyapa kalian karena memang dalam perjalanan yang cukup melelahkan dari Osaka, harus transit sekitar 10 jam di Singapura. Jadi charger dulu 1-2 hari. Dan sekarang kembali gue menyapa kalian. Mungkin agak sedikit terlambat. Gue kali ini akan bahas soal drawing ataupun proses nanti di round 4 seperti apa. Sebagian dari kalian mungkin sudah mendapat referensi dari media-media konvensional, dari sosmed maupun juga dari podcast-podcast yang sudah membahas terkait hal ini. Tapi teman-teman, sebelum kita ke inti topik di video kali ini, gue ingin sedikit mengupdate soal ranking FIFA Indonesia. Jadi setelah menjalani 2 pertandingan terakhir di batch bulan Juni ini, di mana kita menang 1-0 dari China, ya, dan kemudian kita dibantai oleh Jepang 6-0 tanpa perlawanan. Ini membuat ranking kita sedikit membaik, ya, dari 120-an, 123 kalau nggak salah, sekarang menjadi 118. Jadi ada perbaikan sekitar 5 strip. Jadi ini lumayan, semakin dekat ke posisi 100 besar, ya. Itu sedikit sebelum gua update. Nah, kemudian soal round 4 ini memang menjadi simpang siur di Osaka. Kalau kalian ingat di video gua mungkin 4-5 hari lalu tuh sempat gua singgung soal penunjukan Qatar dan Saudi sebagai tuan rumah round 4. Jadi ini gue dapat dari sebuah sumber yang mengambil dari bukan website ya, tapi PSSI-nya Irak lah, seperti itu. Jadi sudah confirm, meskipun kemudian agak simpang siur. Ya, kenapa simpang siur? Ternyata ada surat keberatan yang dilancarkan oleh Irak di saat yang bersamaan saat itu. Dan ini membuat mungkin di hold dulu atau seperti apa, dan bahkan ya untuk mencoba mewakili kebingungan ini saat konferensi pers, ya gue lupa yang sebelum atau setelah pertandingan lawan Jepang, itu gue nanya langsung ke Kluivert, dan Kluivert sendiri belum confirm, ya belum firm terkait di mana nanti kita akan main, atau di Saudi atau di Qatar gitu. Jadi masih belum jelas lah gitu ya. Dan kemudian mungkin ya setelah AFC menerima surat keberatan dari Irak, dan kemudian mungkin ya ada penjelasan atau apa, akhirnya kemarin AFC kemudian mengkonfirmasi ulang, menetapkan bahwa memang Qatar dan Saudi nanti akan menjadi tuan rumah. Dan gak lama kemudian diikuti oleh protes dari UEA dan Irak. Nah, kenapa mereka protes? Karena mereka merasa ada ketidakkonsistenan dan transparansi yang dilakukan dalam penentuan tuan rumah di awal banget. Jadi penentuan tuan rumah itu didasarkan pada posisi 2 terbaik yang lolos round 4. Nah, kalau kita berkaca dari dasar tersebut, maka yang berhak adalah UEA dan Irak. Karena UEA dan Irak sama-sama mengoleksi poin 15 dibandingkan 4 tim lainnya. Saudi 13, Qatar 13, Indonesia 12, dan Oman 11. Nah, kemudian berubah lagi jadi di tempat netral sempat ini. Kemudian terakhir barulah bidding. Nah, bidding dari federasi sendiri mengatakan sempat akan mencoba ikut ya, tapi kayaknya kalah, dan akhirnya ditentukanlah Qatar dan Saudi. Nah, itu yang gue bilang tadi, setelah ini ditentukan, kemudian UE dan Irak yang merasa kalau didasarkan pada performa di round 3, mereka yang terbaik, UE dan Irak. Memang kalau dilihat dari ranking FIFA, yang terbaik itu adalah Qatar dan Saudi. Qatar itu peringkat 55, Saudi itu peringkat 58 gitu. Jadi dalam proses penentuan tuan rumah ini sangat fishy, sangat tercium bau busuk ya. Perubahan-perubahannya juga tidak natural. Kemudian di awal mereka pikir mungkin Saudi akan lolos, begitu nggak lolos ya dirubah lagi supaya sebagaimana mungkin Saudi akan bisa jadi tuan rumah dan juga Qatar. Tentu ini ya membuat kita yang kelihatannya tajinya kurang tajam kalau di AFC. Ya terbukti dalam beberapa hari ini
dalam proses kekalutan penentuan tuan rumah round 4 ini bukan hanya Irak, tapi UAE juga melancarkan keberatannya ke AFC. Nah, ini kita nggak tahu apakah nanti mungkin ada perubahan lagi atau seperti apa. Nah, Indonesia sendiri dari yang terinformasi ya, kita nggak tahu apakah mereka melakukan tapi diam-diam atau tidak melakukan. Ini tidak melancarkan protes sama sekali terkait kekisruhan ini. Mungkin juga karena kita sadar diri. Toh kalau kita dilihat dari performanya di round 3 kemarin itu kan ya ada di peringkat kelima ya. Jadi hanya lebih baik dari Oman yang mengoleksi 11 gol. Nah, terkait dengan drawingnya sendiri nanti akan dilaksanakan di Osaka tanggal 17 Juli. Jadi ini menarik, nanti akan ada para pelatih dari semua kontestan yang akan datang, yang akan berpartisipasi juga di round 4 nanti. Jadi mudah-mudahan nanti channel Bung Harpa bisa hadir ke sana dan kemudian kita bisa bertanya kepada dua calon lawan kita, karena nanti kan 6 tim itu dibagi ke dalam 2 grup. Ya, grup A dan grup C, atau let's say grup Saudi dan grup Qatar. Dan nanti kita akan menjalani 2 pertandingan pada tanggal 18 sampai dengan 14 Oktober. Belum tahu apakah di Saudi ada Qatar. Dan gue sudah beberkan ke kalian bagaimana plus minusnya kalau kita main di Saudi dan juga di Qatar. Kemudian kalau misalnya kita bisa memenangkan 2 pertandingan, maka otomatis kita akan mengunci Piala Dunia. Meskipun itu tidak mudah ya, tapi kalau seandainya misalnya kita gagal mencapai posisi 1 bahkan 2, maka kita akan ada di posisi 3, artinya selesai perjalanan kita di kualifikasi Piala Dunia kali ini. Nah, bagaimana kalau kita selesai di peringkat kedua? Nah, nanti kita akan bertemu dengan peringkat 2 dari grup sebelah. Nah, itu akan memainkan 2 leg, yaitu pada tanggal 13 dan 18 November. Ini juga belum tahu nih tempatnya di mana, ataukah home and away. Jadi mudah-mudahan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kalau di fase round 4 yaitu penentuan tuan rumahnya itu kurang jelas. Kali ini kita mudah-mudahan ya, kita nggak tahu, siapa tahu peringkat 2 paling enggak, sehingga nanti jelas mainnya tanggal 13 dan 18 November. Kemudian tuan rumahnya juga sudah jelas formatnya seperti apa, apakah home and away atau di tempat netral atau seperti apa, kita nggak tahu ya. Yang pasti kita tentunya nggak akan mungkin segrup sama Oman, karena kita sama-sama ada di unggulan ketiga, dan ada peluang kita akan segrup antara Irak dan UAE, dan untuk tuan rumahnya bisa Saudi dan Qatar. Ya, oke teman-teman semua, itu aja sedikit update dari gua. Semoga informatif dan selalu dinaungi kesehatan buat kalian semua dimanapun kalian berada. Terima kasih sudah menyimak dan adios.